Hari ini kita bicara mengenai excellent atau tema bulan ini adalah excellent. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Think Big, Start Small. Saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini akan menolong banyak orang di antara saudara dimanapun saudara berada, di area kehidupan manapun saudara berada sekarang, baik dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, maupun dalam pelayanan. Atau kalau saudara masih belajar atau studi, ini akan menolong saudara. Orang yang excellent melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang bagus, melebihi ekspektasi. Itu sebabnya dia disebut excellent. Karena excellent artinya adalah bagus luar biasa, atau bagus melebihi rata-rata. Itulah arti excellent. Bagus melebihi rata-rata atau bagus luar biasa. Orang yang melakukan sesuatu yang benar lebih dari yang diminta, atau going for the extra mile. Mereka adalah orang-orang yang melakukan lebih dari yang diminta. Orang-orang yang excellent melakukan pekerjaan-pekerjaan yang excellent, dan itu sebabnya orang-orang yang demikian tidak perlu sibuk untuk melakukan promosi. Karena orang lain yang akan promosi tentang dia. Saya ulangi sekali lagi. Sesuatu yang excellent atau orang yang excellent tidak perlu sibuk untuk mempromosikan dirinya sendiri. Karena dia ada di atas rata-rata. Dia melebihi yang lain. Itu sebabnya dia nggak perlu sibuk promosi tentang dirinya sendiri. Karena orang dengan mudah bisa lihat kelebihan dia, apa yang excellent. Dan biasanya orang lain yang kemudian akan promosi tentang dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang excellent. Dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Semua orang katakan jauh lebih banyak. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang excellent. Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Jadi sebenarnya kita dapat dengan mudah mengenali mana pekerjaan Tuhan dan mana yang bukan. Berdasarkan ayat ini sebenarnya kita bisa mudah mengenali mana pekerjaan Tuhan, karena Dia selalu melakukan lebih dari yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Dia selalu melakukannya melebihi ekspektasi kita. Sekali lagi saya katakan, ini satu statement yang cukup penting. Mudah buat kita untuk mengenali pekerjaan Tuhan. Mana yang betul-betul pekerjaan Tuhan dan mana yang bukan. Dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan yang ada di sekitar kita kalau kita mau lihat. Karena Efesus pasal yang ketiga ayat 20 katakan bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kalau kita mau mengenali pekerjaan Tuhan, maka kita dapati bahwa apa yang Tuhan kerjakan selalu melebihi apa yang kita harapkan. Lebih baik, lebih besar, lebih bagus, lebih mulia, sesuatu yang belum pernah terpikir sebelumnya, karena dia melampaui apa yang kita pikirkan atau apa yang kita doakan. Excellent bukan berarti mewah. Excellent juga bukan berarti kesempurnaan. Excellent tidak memberikan, sempurna tidak memberikan peluang untuk kesalahan. Sedangkan untuk mencapai sesuatu yang excellent diperlukan iman dan diperlukan determinasi yang tinggi untuk tidak menyerah meskipun bertemu dengan kegagalan. Ada orang menyangka bahwa sesuatu yang excellent itu harus mewah. Tidak.
Excellent juga bukan berarti kesempurnaan. Excellent artinya memaksimalkan atau memberikan yang terbaik dari apa yang ada di tangan kita. Tidak bicara soal kemewahan, tapi bicara soal memaksimalkan atau memberikan yang terbaik dari apa yang ada di tangan kita. Kalau saat ini, hari ini Anda masih berada di tingkat rata-rata, jangan berkecil hati. Sebab semua yang berada di atas rata-rata pernah ada di rata-rata. Cuman mereka nggak berhenti di tingkatan rata-rata. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saat ini Anda berada di tingkat rata-rata, jangan berkecil hati. Sebab semua yang ada di atas rata-rata, tadinya ada di tingkat rata-rata. Cuma mereka nggak berhenti sampai di situ. Mereka berbuat lebih, melakukan hal yang ekstra. Semua yang luar biasa tadinya biasa saja. Namun mereka tidak puas berada di tempat itu. Mereka melakukan segala sesuatu yang lebih untuk bisa menjadi luar biasa. Itu sebabnya buat orang yang malas sulit untuk menjadi excellent. Buat orang yang malas sulit untuk menjadi excellent. Saudara mau mendapatkan suatu pernikahan yang luar biasa. Kalau saudara malas, maka saudara sulit untuk mendapatkan suatu pernikahan yang luar biasa. Halo? Saya ulangi sekali lagi, kalau saudara mau mendapatkan pernikahan yang luar biasa, tapi kalau saudara malas, maka sulit untuk saudara bisa mendapatkan pernikahan yang luar biasa. Karena pernikahan tidak ada yang otomatis. Saudara harus mengerjakan pernikahan saudara untuk menjadi pernikahan yang bahagia seperti yang saudara pernah idamkan. Demikian juga dengan pekerjaan. Saudara sulit untuk menjadi yang terbaik di tempat kerja saudara kalau saudara malas. Demikian juga dalam bisnis, saudara sulit untuk berada di atas rata-rata kalau saudara malas. Orang yang malas, Alkitab katakan dalam Amsal 12 ayat 27, orang yang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Buruan adalah sesuatu yang ingin dituju. Sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia mimpikan, sesuatu yang jadi goal buat dia. Itu sesuatu yang dia buru, tetapi dia sulit untuk mendapatkan apa yang dia mau kalau dia malas. Sebaliknya orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga, kata firman Tuhan. Nah pertanyaannya seperti ini sekarang, bagaimana caranya untuk kita jadi excellent? Apa yang harus kita perhatikan untuk kita jadi excellent? I'm glad you asked. Dikatakan oleh Charles R. Swindoll, dikatakan seperti ini, the difference between something good and something great is attention to detail. Charles Swindoll katakan bahwa perbedaan antara sesuatu yang bagus dan sesuatu yang luar biasa adalah perhatian atas perkara yang kecil. Perhatian atas perkara yang kecil. Hal-hal yang kecil lah yang seringkali membuat perbedaan yang kemudian menghasilkan sesuatu yang excellent. Ada banyak dalam bisnis zaman sekarang ini, ada banyak produk-produk yang kualitasnya mungkin sama, harganya juga sama. Tapi bagaimana dalam arena yang seperti itu untuk saudara bisa menjadi bersaing, menjadi yang terbaik? Perhatikan hal-hal yang kecil. Bagaimana saudara melayani customer saudara, bagaimana saudara melayani pembeli saudara. Itu yang kemudian menjadi pembeda antara kenapa orang kemudian jadi rame atau jadi bisnisnya jadi naik, dan yang sementara yang lain bisnisnya tidak begitu sukses meskipun barang yang dijual sama atau harganya pun sama. Hal-hal yang kecil seringkali membuat perbedaan. Dalam Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-44 ada cerita yang menarik di sini yang kita semua kebanyakan tahu, tapi kita akan kembali menengok kejadian ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam,
Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Dan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Wow, belum termasuk yang perempuan. Suatu cerita mujizat yang sangat luar biasa, merupakan suatu breakthrough, merupakan suatu terobosan. Ada prinsip yang kita bisa pelajari dalam kejadian ini, terutama kalau saudara ingin breakthrough, terutama kalau saudara ingin menang atas perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Di sini kita lihat bahwa Yesus memberikan tantangan kepada murid-muridnya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Di sini Yesus menantang murid-muridnya untuk mempunyai iman yang besar. Di sini dia menantang mereka untuk melakukan perkara yang besar. Perkara yang selama ini mereka mungkin nyaman melakukan perkara-perkara yang kecil, tapi hari ini mereka ditantang melakukan perkara yang besar. Dan mereka panik. Mereka kemudian berpikir uang 200 dinar saja nggak cukup buat mereka kasih makan segini banyak orang, meskipun setiap orang dapat secuil aja nggak cukup, mau duit berapa banyak dihamburkan. Mendingan mereka disuruh pergi cari makan sendiri-sendiri. Sama seperti kita, manusia, pada umumnya, pada saat berhadapan dengan tantangan dan persoalan yang besar, kecenderungan kita adalah bahwa untuk perlu menghadapi persoalan yang besar, untuk bisa menang terhadap persoalan yang besar, kita perlu modal yang lebih besar daripada persoalan kita. Saya ulangi sekali lagi, ini penting. Kecenderungan kita sebagai manusia pada saat kita berhubungan atau berhadapan dengan persoalan yang besar atau berhadapan dengan tantangan yang besar, kecenderungan kita adalah kita berpikir bahwa kita perlu modal yang lebih besar daripada tantangan kita untuk bisa mengalahkannya. Itu sebabnya murid-murid berpikir untuk menghadapi 5.000 orang laki-laki, memberi mereka semua makan sampai kenyang, diperlukan uang lebih dari 200 dinar. Kita lupa prinsip yang sangat sederhana, yaitu untuk membuka sebuah pintu yang besar diperlukan kunci yang kecil. Ada di antara saudara ngantongin kunci? Atau ada kunci di tasnya? Kunci yang saudara pegang itu kecil, tapi mampu membuka pintu atau menutup pintu yang besar. Betul apa tidak? Ya. Pintu-pintu yang besar, kuncinya cuma kecil. Kunci untuk membukanya dan untuk menutupnya cuma kecil. Seringkali kita berpikir untuk membuka persoalan yang besar diperlukan modal yang lebih besar lagi. Itu yang dipikirkan oleh murid-murid. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dan sebelum kita mengupas soal kunci, menarik di sini bahwa Yesus menyuruh mereka duduk dalam kelompok 100 dan kelompok 50. Apa yang Yesus lakukan? Dia mencoba untuk mengecilkan masalah yang besar, bukan menganggap remeh, sekali lagi. Bukan menganggap remeh, tapi dia mencoba untuk memecah-mecahkan perkara yang besar.
Karena untuk memecahkan tantangan yang besar, saudara harus bikin kecil dulu. Tujuannya supaya kelihatan masih bisa dikerjakan, masih bisa manageable. 5.000 orang laki-laki katakanlah, tanpa kita hitung wanitanya. Disuruh duduk dalam kelompok 100 dan disuruh duduk dalam kelompok berapa? 50. Nah kalau 5.000 orang laki-laki itu duduk dalam kelompok 100, maka kita punya berapa kelompok? 50 kelompok, pinter matematikanya. Kalau semua duduk dalam kelompok 50, maka kita dapatkan berapa kelompok? 100. Berarti mereka antara kelompok 50 sampai kelompok 100 besarnya. Katakanlah mereka berkumpul, karena campur-campur, ada yang kelompok 50, ada yang kelompok 100. Katakanlah kita bicara soal 75 kelompok. Sekarang kita nggak lagi bicara mengenai 5.000 orang, sekarang kita bicara mengenai berapa? 75 kelompok. Lihat, bukan berarti kita meremehkan masalah, tapi kita mengecilkan masalah sehingga kita berpikir ini sesuatu yang masih manageable. Ingat, karena kunci untuk membuka pintu yang besar adalah apa? Kecil. Kalau saudara bersama dengan JPCC dari tahun 2004, saudara akan tahu bahwa pernah ada campaign, namanya campaign kursi. Siapa yang ingat itu? Angkat tangan tinggi. Kalau saudara masih ingat campaign kursi? Nah, nggak banyak yang ingat, nggak banyak yang tahu. Cuma sedikit orang karena memang waktu itu kita jumlahnya belum sebanyak ini. Pada saat itu kita mau berpindah tempat ke upper room dan dibutuhkan untuk membangun gedung tersebut dibutuhkan 8 miliar rupiah. Sampai hari ini itu merupakan uang yang besar. Tapi pada saat itu kita melihat itu merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Dan kita harus mendapatkan uang segitu banyak dalam jangka waktu 6 bulan. Nah bagaimana caranya? Kita lihat itu merupakan suatu tantangan yang besar. Saya memutuskan untuk tidak tulis surat sama orang-orang besar, tapi saya memutuskan tidak untuk minta sumbangan ke sana kemari, tapi saya memutuskan untuk bikin kampanye kursi. 8 miliar rupiah. Kita kemudian bikin kampanye kursi, satu kursi ekuivalen sama dengan 1 juta rupiah. Jadi dengan segera kita nggak lagi ngomong kita butuh 8 miliar, tapi kita butuh berapa? 8.000 kursi. Satu kursi, 1 juta rupiah. Bukan berarti kita mau beli kursi seharga 1 juta satu, enggak. Itu hanya sekedar simbol saja untuk mengecilkan, bukan meremehkan, mengecilkan persoalan sehingga kita masih bisa manage. Dalam waktu 6 bulan. Waktu itu kemudian saya katakan, kalau saudara mau ambil komitmen 1 kursi selama 6 bulan, katakanlah 6 bulan ada 25 minggu, maka 1 minggu saudara cukup untuk save money berapa? 40.000. Saudara bisa merasa? Orang kemudian mereka, oh paling enggak saya bisa komit untuk berapa? 1 kursi, karena untuk 1 minggu saya cuma perlu apa? Save money berapa? 40.000. Kalau saya bisa save money 40.000, bisa menghemat 40.000 satu hari, satu minggu, berarti saya bisa ambil komitmen 1 kursi. Dan kemudian saya kecilkan lagi, 40.000 itu sama dengan 5.700 kira-kira per hari. Dibagi 7. Jadi kalau kita bisa menghemat 5.700 per hari, kita bisa ambil komitmen 1 kursi. Dan 5.700 itu lebih daripada harga kopi 1 cangkir. Betul? Dimanapun saudara mesen kopi sekarang, bahkan aqua pun 1 botol masih lebih mahal daripada 5.700. Artinya kalau 1 hari saya nggak minum kopi 1 kali aja, saya bisa ambil komitmen minimum 1 kursi. Dan betul selama 6 bulan 8.000 kursi targetnya tercapai. Itu sebabnya kita bisa bangun upper room.
Ini bukan dongeng, ini cerita beneran. Itu sebabnya kita bisa bangun upper room yang sekarang juga lagi ada kebaktian di situ. Bukan mengecilkan masalah, bukan meremehkan masalah, tapi kita mengecilkannya, memecah-mecahkannya, sehingga membuat ini semua menjadi manageable. Ada minta didoakan tentang terobosan soal keuangan. Kadang-kadang kita berpikir bicara soal uang yang besar. Tapi kalau saudara mulai berpikir seperti yang saya sebutkan tadi, maka saudara, iman saudara akan mulai muncul karena apa? Karena saudara nggak lihat lagi angka yang besar, tapi saudara melihat angka yang saudara kira-kira bisa manage. Kunci untuk membuka sebuah permasalahan itu kecil. Dan ingat, kunci yang kecil bukan cuma bisa membuka permasalahan, tapi kunci yang kecil juga bisa menutup persoalan. Apa artinya? Dalam relationship umpamanya, seringkali yang membuat keintiman dalam relationship bukanlah hal-hal yang besar, tapi justru hal-hal yang kecil yang dibuat oleh entah pasangan suami atau istri untuk menambahkan keintiman. Mereka nggak perlu buat hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil, memperhatikan hal-hal yang kecil. Umpamanya istrinya potong rambut, suaminya langsung tahu, baru potong rambut ya. Hal yang kecil, tapi bisa membuat keintiman yang besar. Bayangkan kalau udah 2 minggu potong rambut, suaminya baru tahu, rambut lu dipotong ya? Dicet ya? Yang ada malah dimarahin. Itu sih nggak perhatian. Gimana kalau yang kecil aja nggak diperhatiin, gimana yang gede? Wah, udah ribut ya udah. Betul kan? Banyak kali orang mau konseling keluarga, mereka kemudian saya dengerin permasalahannya, yang dikomplain bukan hal-hal yang besar. Yang dikomplain bukan, dia nggak bisa beli saya rumah. Enggak, jarang banget orang yang ngomong seperti itu. Tapi hal yang kecil, masa ulang tahun saya dia nggak ingat? Ulang tahun sekretarisnya dia ingat. Nah, udah ribut deh. Selesai udah. Ya kan? So hal yang kecil bukan cuma sekedar bisa membuka, tapi juga bisa apa? Bisa menutup. Jadi perhatikan hal-hal yang kecil, jangan remehkan hal-hal yang kecil. Jadi jangan remehkan hal yang kecil yang ada di tangan Anda, syukuri. Dan ajak Tuhan bekerja, supaya apa yang kecil yang ada di tangan saudara bisa berbuah sesuatu yang hebat. Ingat, hal yang sama juga terjadi sama Raja Saul dan prajuritnya pada saat mereka bertemu dengan Goliat. Betul nggak? Goliat begitu besar. 6 hasta katanya, tingginya, raksasa besar. Dan mereka pikir, siapa yang lebih gede daripada dia? Gak ada, di prajurit kita gak ada yang lebih gede daripada Goliat. Maka mereka semua ketakutan dan sembunyi, karena dilihat, gede banget ini orang, gimana caranya saya bisa menghadapi dia? Sampai muncullah Daud yang kecil. Dari mana saya tahu Daud kecil? Lebih kecil daripada mereka semua, karena pakai pakaian prajurit. Daripada Saul aja kegedean. Berarti dia lebih kecil secara perawakan lebih kecil daripada Saul. Dan dia menghadapi Goliat dengan apa? Bukan dengan pedang, dengan kerikil. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 48 dan sampai 50. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya dan diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia ke dalam mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan apa? Batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jangan pernah anggap remeh hal yang kecil yang ada di tangan saudara. Raja Saul berpikir untuk mengalahkan persoalan yang besar ini, bagaimana bisa, bagaimana mungkin. Sampai Tuhan kemudian campur tangan dan dia tunjukkan kebesarannya dengan satu orang yang lebih kecil, namanya Daud. Dan Daud gak usah pakai pedang, dia cuma ambil batu kerikil. 5 yang diambil, cuma 1 yang dia pakai.
Kunci untuk membuka pintu yang besar itu kecil. Saya nggak tahu persoalan apa yang sedang saudara hadapi saat ini, tapi saya mau beritahu, kunci untuk membukanya itu kecil. Saya ingat beberapa hari yang lalu saya hadir di sebuah seminar leadership. Ada seorang teman berbicara mengenai growing big church, membangun gereja yang besar. Dia bilang, ada sebuah cerita tentang pasangan suami istri yang sudah tua dan memutuskan untuk tinggal di kota di mana teman ini mengembalakan. Mereka memutuskan untuk menghabiskan masa tuanya di kota itu. Dan karena mereka orang percaya Tuhan, mereka mencoba untuk mereka mencoba untuk tertanam di gereja. Dan mereka pergi ke beberapa gereja. 1 gereja, 2 gereja, 3 gereja, 4 gereja, 5 gereja. Mereka masih belum menemukan sesuatu yang seret buat mereka. Sampai mereka hadir di gereja teman saya yang cerita ini. Pada saat pasangan ini datang, pasangan yang tua ini datang, hujan lebat. Dan mereka setir sendiri. Mereka lagi kebingungan sampai ke tempat parkir. Mereka lagi kebingungan gimana caranya mau keluar dari mobil ini untuk menuju kepada gedung gereja. Baru saja mereka kebingungan, mereka lagi tanya satu sama lain, tanya payung, tiba-tiba pintunya diketuk. Ada seorang anak muda bawa payung dan buka pintu dan kemudian bilang begini, "Can I take your queen to the church?" katanya. "Bisakah saya membawa ratumu pergi ke gereja?" Saya sudah siapkan payung buat dia. Saat itu juga pasangan ini belum pergi ke gerejanya, belum masuk ke gerejanya. Mereka lihat-lihatan, dia bilang, "This might be the church." Dan betul, sampai saat ini mereka pergi ke gereja tersebut. Belum mendengarkan khotbah sama sekali, belum masuk ke ruangan, hanya dengan perlakuan yang kecil seperti itu. Dan kemudian anak muda ini bilang, "Sir, saya bawa queenmu ke gereja, I'll be right back to pick you up. Just stay here." Hal yang kecil membuka pintu yang besar. Semua yang besar pada asalnya adalah kecil. Makanya Alkitab berkatakan, "Don't despise the days of small beginning." Kita memang harus berpikir besar, tapi jangan memulai, untuk memulainya jangan tunggu sampai yang besar datang. Mulailah dengan yang kecil yang ada di tangan saudara. Betul, Tuhan mau kita berpikir besar, tapi start with a small thing. Think big, start apa? Small. Tuhanlah Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan Dialah yang akhir. Dia bisa melihat dari awal bagaimana akhirnya, dan Dia bisa melihat dari akhir bagaimana awalnya terjadi. Saya bisa bayangkan, kalau ini sebuah pohon yang besar, kemudian ada buah yang rindang, yang lebat atas pohon tersebut, itulah akhirnya. Bagaimana awalnya? Bagaimana awal daripada pohon yang besar, yang kokoh, yang rindang, yang penuh dengan buah ini? Bagaimanakah awalnya? Sumen, Dialah Tuhan yang awal dan Dialah Tuhan yang akhir dan Dialah Tuhan yang awal. Bagaimana awalnya? Pohon yang besar itu awalnya apa? Sebuah benih. Saya ulangi sekali lagi. 17 tahun of doing this. Pohon yang besar, yang rindang, yang penuh dengan buah, itulah akhirnya. Dialah Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir. Dia udah lihat akhirnya seperti ini. Pohon yang besar, yang kokoh, yang rindang, penuh lebat dengan buah. Itulah akhirnya. Bagaimana awalnya? Sumen. Awalnya adalah sebuah benih yang kecil. Dan dengar, benih itu dia titipkan di tangan saudara.
Dan kita terima, kita bilang, ya apa ini? Ginian doang dikasih ke saya. Gue berdoa untuk sesuatu yang besar. Gue berdoa untuk uang besar. Gue berdoa untuk terobosan keuangan. Gue berdoa untuk rumah. Gue berdoa untuk pelayanan yang besar. Cuman gini, gue minta sama Tuhan dikasih gini doang. Apa ini? Wow. Dia gak sadar yang dia buang barusan adalah pohon yang besar, yang punya buah yang sangat banyak. Dan ada berapa kali selama kita hidup, kita terima mungkin cuma 100.000. Kita butuh 5M, tapi kita terima mungkin cuma 500.000. Kita terima mungkin cuma 1 juta. Kita terima mungkin cuma 50.000. Kita teriak sama Tuhan, apa ini? Kita gak sadar bahwa yang di tangan kita benih. Excellent is the attention to little detail. Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau saudara belum ketemu perkara besar, kemungkinan besar karena saudara nggak setia dalam perkara kecil. As simple as that. Kalau saudara belum pernah ketemu perkara besar dalam hidupmu, belum pernah kena berkat besar dalam hidupmu, kemungkinan besar karena engkau nggak setia dengan perkara kecil. Nah, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika engkau tidak setia dengan dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hartamu yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu kepadamu? Saya mau beritahu, friends, setialah dengan perkara yang kecil yang ada di tangan saudara. Saudara gak akan pernah tahu yang kecil yang ada di tangan saudara itu bisa jadi apa. Si benih memang terkesan murah, karena memang benih murah. Saya jarang ketemu benih yang mahal. Yang mahal itu apa? Tanah yang mahal. Tanah yang mahal. Tapi benih itu biasanya murah. Dan itu hebatnya Tuhan, Dia berikan kepada saudara benih. Tapi seringkali kita meremehkan karena kita pikir murah. Yang mahal itu tanah. Untuk saudara bisa menyimpan benih, saudara perlu tanah yang subur. Dan tanah itu mahal. Coba aja beli tanah sini. Dibandingkan beli benih, mana lebih murah? Beli tanah lebih mahal. Itu sebabnya kalau saudara dapat tanah yang subur, saudara harus berterima kasih kalau ada yang tanah yang subur di Jakarta. Saudara punya benih, bisa saudara tanam di situ. Kemudian bisa dapat sesuatu yang besar. Setialah dengan hal yang kecil. Jarang ada yang mau mengerjakan hal yang kecil. Mereka lupa bahwa benih pohon yang besar itu tadinya kecil. Excellent akan didapatkan kalau kita terbiasa memperhatikan hal yang kecil dan mengerjakannya dengan benar dan dengan sepenuh hati. Itu sebabnya kenapa saya suka doing 5 minutes preaching. Setiap kali ada pertemuan leaders, saya bilang, suruh beberapa orang do 5 minutes preaching. Cuman khotbah 5 menit. Karena kalau engkau bisa khotbah 5 menit dengan bagus, engkau bisa khotbah 1 jam dengan baik. Tapi kalau engkau dikasih 5 menit, kau bilang, ya gila, cuma dikasih 5 menit, ngomong apa 5 menit? Forget it. Kau gak akan ngomong banyak dalam waktu 1 jam. Beberapa tahun yang lalu saya dikirim SMS oleh Hillsong Church di Sydney. Dia bilang, mau gak kamu bicara leadership 7 menit di main arena dalam satu session? Ada 4-5 orang pembicara lain selain kamu. Masing-masing dapat 7 menit. Saya bisa aja bereaksi,
Gila. Menghina banget sih. Mereka nggak tahu kita kayak gimana, JBCC. Kasih gue cuma 7 menit. So tahu banget mereka tuh. Saya bisa aja ngomong seperti itu, betul nggak? No, tapi saya nggak punya spirit seperti itu. Saya bilang 7 menit cukup, more than enough. Nah, saudara bisa Google di YouTube dan saudara bisa dapatkan dalam 7 menit saya bisa sampaikan banyak hal. Bahkan 7 menit tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Hillsong London. Saya diperkenalkan, dia mau perkenalkan saya. Saya nggak tahu kalau dia hadir di situ juga. Dia bilang, saya nggak pernah lupa apa yang dia sampaikan oleh hamba Tuhan yang sebentar lagi bicara di depan saya ini. Dalam 7 menit waktu yang dia kasih, dia sampaikan sesuatu yang saya ingat sampai hari ini, dia bilang. So, the point is this. Bahwa jangan pernah remehkan yang kecil yang ada di tangan saudara. Karena saudara nggak tahu apa yang sedang saudara pegang. Baik dalam pernikahan, baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis, dalam pelayanan. Kita seringkali berdoa, Tuhan, kenapa restoranku nggak ramai? Tapi pernahkah saudara memposisikan dirimu sebagai customer? Duduk. Cek berapa lama dari sejak kau duduk sampai waiters datang. Ya mungkin karena engkau yang punya langsung dia datang. Kalau gitu kirim orang lain yang waiters gak kenal. Berapa lama sampai engkau panggil dia datang, sampai engkau pesan barang datang. Seberapa bersih, seberapa nyaman aromanya, suasananya. Pada saat tanya bill, betul makananmu enak, tapi kalau pelayanan yang lain di bawah rata-rata atau cuma sekedar rata-rata, orang gak akan ambil ekstra effort untuk datang ke situ. Kalau bisnismu biasa-biasa saja, jangan tanya Tuhan dulu untuk datangkan banyak pembeli, sebab kalau pembeli datang pelayananmu nggak bisa bagus, maka pembeli itu akan kau kecewakan dan mereka akan sebarkan omongan buruk tentang saudara dan mereka nggak akan pernah bisa datang lagi. Betul apa tidak? Ya. Suatu kali saya naik pesawat, duduk di business class, dikasih handuk panas untuk lap muka. Saya ambil, waduh hebat nih, saya bilang, dikasih ya. Kebetulan saya perlu. Saya lap muka saya. Setelah saya lap, saya nyesel saya ngelapnya. Karena lapnya bau tengi. Jadi muka saya bau tengi, bukannya malah bau harum. Muka saya jadi bau gak enak. Aduh, saya bilang, small thing, kecil. Tapi sampai dibawa khotbah, berarti dalam, Bok. Dalam. Berarti dalam itu. Dalam itu. Cuman buat contoh saja, small thing, small, but make huge difference. Be an excellent person. God bless you, happy anniversary.